Kelihatan Mas yang itu? Yang kolomnya? Ya. Coba Mas lihat itu ke bawah, itu ada 0,0. Cari sampai ke bawah. Yang barisan itu cari sampai ke bawah, yang satu kolom itu. Ada kan 0,0 kan ya? Nah, ada. Nah, coba Mas tarik yang 0,0 di garis yang atas tadi itu dengan 0,0 yang ada di kolom Z tadi itu. Nah, coba tarik ke samping. Titik temunya berapa nilainya? Iya, benar. 0,5. Nah, lihat di buku. Di buku halaman 4.49. Nilainya berapa? Sama nggak, Mas? Oke, sama. Nah, yang kedua. Untuk yang kedua itu ada probabilitas di mana X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1,13. Nah, itu kita ambil dari tabel probabilitas yang kedua, yang bagian arsirannya sedikit, yang sebelah kanan, yang tabel yang satu lagi. Dapat, Mas? Oke. Coba Mas perhatikan di bagian Z, di garis Z itu dia yang paling atas itu 0,03. Perhatikan dulu yang bagian atas itu dia yang 0,03. Ya. Nah, untuk bagian kolomnya yang cari dia yang 1,1. Yang bagian Z yang kolom itu yang 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, cari dia yang 1,1. Dapat? Iya, benar. 0,378. Di buku sama kan, Mas? Sama. Nah, sama. Nah, kenapa kita tarik dia garis 1,1 dan 0,3 dan 0,03? Nah, kenapa? Karena di atas kan disebutkan bahwasanya PR nya itu X lebih besar sama dengan 0 lebih kecil dari 1,13. Nah, tadi kan yang kita ambil dari tabel itu kan 1,1 dan juga 0,03. Nah, coba Mas tambahin 1,1 tambah 0,03 berapa? Yang enggak, yang 1,1 kan tadi kita tarik garis Z-nya 1,1. 1,1 dan juga 0,03 yang di bagian atas. Coba kita tarik yang 1,1 dengan 0,03 itu kan dapat tadi kan 0,3708. Nah, kita tambahin 1,1 dengan 0,03 hasilnya berapa? Ya, 1,13. Nah, itulah kenapa kita ambil titik temu 1,1 dan 0,03. Kenapa? Karena hasil penjumlahnya adalah 1,13. Karena di soal juga dibuat PR-nya X adalah lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1,13. Oke, mengerti Mas Rupi? Oke. Iya benar, berarti di jumlah. Dia yang kolom dan barisnya, kolomnya dengan baris yang di atas itu dijumlah dan disesuaikan dengan soal. Oke ya.
Untuk ini clear buat semua yang hadir malam ini? Oke. Nah, kan udah paham ya cara melihat tabel distribusi. Oke, kita lanjut ke bagian yang tadi lagi. Ke bagian yang sebelumnya yang tadi. Nah, itu yang nilai 1,87. Nah, dengan 2,16 itu didapat dari situ, namun tabelnya tidak disediakan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian contoh 2. Nah, kita ganti slide dulu. Oke, yang contoh 2 itu dia mengatakan bahwasanya jika penelitian menghasilkan data delta 5 plus minus 8 dengan rentang terletak antara minus 3 sampai dengan 13. Ya, dia menjelaskan bahwasanya gaji dari antara karyawan pria dan wanita itu secara statistik tidak meyakinkan pada derajat kepercayaan 95%. Nah, untuk ini dia pada umumnya pengertian perbedaannya tidak meyakinkan. Jadi dia bisa dikatakan terkadang keyakinan terhadap statement seperti ini bisa diabaikan, begitu ya. Nah, oke, kita masuk ke bagian uji hipotesis klasik. Nah, di sini langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun hipotesis klasik adalah yang pertama, menyusun hipotesis secara formal. Nah, yang kedua adalah menyusun kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis. Yang ketiga adalah menghitung zat observasi. Dan yang keempat adalah mengambil kesimpulan uji. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan. Oke, untuk hal ini kita bisa lihat terlebih dahulu. Ini ada contoh di mana katanya andaikan kita hendak menguji sebuah hipotesis pada masalah tabung televisi di mana diketahui mu 1200 jam dan sigma adalah 300 jam. Secara klasik, maka hal-hal yang dilakukan adalah yang tadi sesuai dengan langkah-langkah. Nah, jadi pemilihan hipotesis semacam ini mempunyai konsekuensi terhadap kriteria penerimaan dan penolakan HO. Jadi H0 itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Nah, untuk H0 yang pertama itu sama dengan mu0 sama dengan 1200 jam. Nah, untuk HA atau H1 atau H alternatif, hipotesis alternatif, dia bisa saja dengan tidak sama dengan 1200 jam. Oke, untuk hal ini kita sudah melakukan menyusun hipotesis secara formal. Jadi tadi kan kembali lagi, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Jadi dugaan sementara secara formal itu apa? Nah, kita tetapkan H0 dan HA-nya. H0-nya bisa sama dengan 1200 jam, HA-nya tidak sama dengan 1200 jam. Oke, untuk yang langkah pertama, semua ada yang mau bertanya? Untuk pembuatan H0 dan HA, apakah ada yang ingin bertanya?
Oke ya, belum ada. Oke, karena ini masih gampang karena hanya membandingkan H0 dan HA-nya saja. Oke, yang kedua. Kita masuk ke bagian menyatakan kriteria. Tunggu sebentar. Oke, yang kedua itu dia menyatakan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis. Nah, di sini dia buat secara grafik. Nah, secara grafiknya ini ada disebutkan adalah X rata-rata dikurang mu per sigma akar N. Kok begini? Oke, ya. Akar N. Nah, sehingga tabel kurva atau kurva normal dapat kita manfaatkan. Nah, ini hanya gambar grafik yang menunjukkan bahwasanya derajat kepercayaannya sebesar 95%. Nah, 95%. Nah, ini ada daerah penerimaan H0 dan juga daerah penolakan H0. Untuk daerah penerimaan itu di sebelah kanan, di sebelah kiri, untuk penolakan itu sebelah kanan. Lebih banyak penerimaan daripada penolakan. Kenapa? Karena tadi kan derajat kepercayaannya itu adalah 95%. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya dari 95% mereka menerima, berarti ada penolakan 5%. Berarti yang 5% itu ada garis yang diarsir. Nah, luasnya 5%. Oke. Nah, 5% yang itu ada kelihatan ya. Nah, itu hanya untuk menunjukkan bahwasanya luas daerah yang ditolak. Nah, di sini ada juga beberapa data yang disediakan, yaitu X rata-rata observasinya ada 1265 dan untuk yang mu-nya itu ada 1200. Nah, untuk mu itu adalah rata-rata populasinya itu adalah 1200. Nah, cara mencarinya adalah tadi kan ada rumusnya, Z sama dengan yang atas. Yang di atas huruf A itu ada rumus X rata-rata dikurang mu per sigma per akar N. Oke, Mas mainkan kalkulatornya semuanya. Coba pakai kalkulator semuanya. X rata-rata. Berapa X rata-rata? Itu ada X observasi 1265. Coba buat, baru dikurang mu itu adalah 1200, itu yang di bawah kurva, per sigma. Coba lihat sigma. Nah, sigmanya berapa di soal? 300 jam. Coba lihat itu ada soal uji hipotesis klasik satu sisi yang awal-awal. Oke, akar N-nya berapa? N-nya 100. Karena dia 95% ditambah 5 yang tidak diakui atau tidak, yang ditolak. Dapat hasilnya 2, siapa yang tahu? Coba siapa yang bisa cari? Nanti saya kasih nilai tambahan. Mu-nya di soal ada, Mbak, di grafik. Semua nilai daripada Z sama dengan X rata-rata dikurang mu per sigma per akar N itu ada di grafik semuanya.
2,16. Oke, coba kembali ke halaman 7.3. Tadi yang bilang pertama itu siapa ya? Saya ambil yang pertama aja ya. Oke, Mas Sugianto. Mas Sugianto ya yang berhak mendapatkan nilai ya. Karena dia yang pertama komen. Oke, coba lihat halaman 7.13. 7.3, maaf, bukan 7.13. 7.3. Oke. Nah, dari situ ada kan 2,16 kan untuk T 0,25 kan ya. Nah, dari situ hasilnya. Dari situlah cara mencarinya. Oke. Selamat kepada Mas Sugianto. Ya. Oke, kita lanjut ya. Paham ya? Nah, oke. Nah, untuk yang ketiga, kalian sudah melakukannya tadi. Coba balik bukunya halaman 7.6. Kalian sudah melakukannya tadi, menghitung Z observasi. Sudah kan ya? Semuanya sudah ya, karena ini yang tadi kalian barusan cari. Iya, sudah ada di buku. Oke. Nah, yang keempat, kita mengambil kesimpulan uji. Nah, ternyata dari perhitungan yang kita lakukan, kita harus mengambil kesimpulan uji. Apa itu kesimpulan uji yang bakalan diambil? Nah, Z observasinya adalah 2,167 lebih besar daripada Z kritis, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Oke. Nah, yang kelima adalah menarik kesimpulan. Nah, karena H0-nya ditolak, maka dari uji statistik dapat ditarik kesimpulan bahwa proses baru dalam pembuatan tabung televisi menghasilkan rata-rata umur yang lebih lama dibanding dengan cara lama dengan derajat kepercayaan 95%. Jadi di sini mereka melakukan cara lain untuk menolak, yaitu yang pertama, yang tadi kan dengan menggunakan X observasi dikurang mu0 per sigma per akar N. Nah, di sini mereka adalah memakai nilai X, bukan memakai nilai Z lagi. Nah, ada untuk derajat kepercayaannya tetap 95%. Dan Z-nya adalah 1,64. Nah, coba lihat ini ada rumus. X kritis dikurang mu0, Z-nya sama dengan X kritis dikurang mu0 per 30 sama dengan 1,64. Jadi yang dicari adalah X kritis. Mu0 nya dapat tadi 1200 di soal, per 30 sudah ketetapan, dan Z-nya 1,64. Nah, setelah dicari dapat dia 1,249. Oke ya, untuk yang ini ya. Nah, kita masuk ke bagian yang contoh satu lagi nih, ada masalah tabung televisi dengan memakai derajat kepercayaan 98,5. Nah, di sini nih udah diketahui nih Z kritisnya 2,17. Nah, lihat tabel di mana luas kurva normal sisi paling kanan 0,015. Oke. Di sini udah diketahui langsung. Nah, kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis 0 adalah, nah di sini Z observasinya adalah 2,17. Jadi dia H0-nya diterima jika Z observasi dia itu adalah lebih kecil dari 2,17. Nah, Z observasi sama dengan 2,167 atau 2,17 dibulatkan. Nah, pada bagian ini derajat kepercayaannya 95% itu ditolak pada 98,5%, di mana H0 diterima tepat di titik kritis. Nah, kan jumlah daripada semua tingkat kepercayaan itu kan 100%. Jadi derajat kepercayaannya kan hanya 98,5%. Berarti alfa untuk ditolak itu ada 1,5%. Nah,
Yang 1,5% ini disebut dengan nilai prob atau bahasanya probabilitas. Oke, nah untuk ini ada X-nya, X rata-ratanya tadi kan 1265 jam. Dimana dianggap bahwasanya H0-nya benar, berarti mu-nya tetap 1200. Bisa lihat kurva di halaman 7.8. Nah, itu ada kurvanya di mana mu dan X rata-ratanya ada, dan itu ada yang diarsir adalah prob value-nya, yang alfanya atau yang ditolak. Yang tadi kan yang ditolaknya 5%, nah sekarang dia 1,5%. Nah, kesimpulannya adalah hipotesis 0 itu ditolak jika dan hanya jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan alfa. Oke. Masuk lagi, ini ada rumus untuk mencarinya, itu adalah probabilitas di mana X rata-rata dikurang mu 0 per sigma per akar N itu lebih besar atau sama dengan, nah masukkan langsung nilai X rata-rata masih sama, dia 1265, mu 0 masih sama 1200 seperti di soal tadi. Nah, sigma masih sama 300 dan N juga masih sama 100. Nah, di sini Z-nya itu lebih besar sama dengan 2,17 untuk tingkat penolakan 1,5 atau 0,015 atau sama dengan 1,5%. Oke. Ini sama sih sebenarnya dengan yang tadi, cuma dia memiliki banyak cara untuk menyelesaikannya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Hasil yang mana salah Mbak Waidah? Yang bagian mana? Yang di bagian mana Mbak Waidah? Biar kita cek sama-sama. Iya, di halaman 7.6 yang bagian nomor 5. Oke, 100 didapat dari, kan kalau digabungkan 95% ditambah yang tingkat kepercayaan ditambah dengan yang tidak yang ditolak. Jadi kan tadi kan 95% tingkat kepercayaan ditambah yang 5% lagi itu yang ditolak, nah itu jadinya 100%. Nah, yang kedua kan ada yang di tingkat kepercayaannya 98,5, namun yang 1,5-nya itu kan ditolak. Nah, itu dijumlahkan jadi 100, Mbak. Hasilnya 12, oh, dibulatkan Mbak, kan cuman 0,2 kan ya, jadi dibulatkan sama si penerbitnya, nggak berpengaruh kalau cuman 0,2. Oke. Iya, karena dia persen pasti 100% Mbak, pasti dia 100% karena dia merupakan penjumlahan dari tingkat kepercayaan dengan penolakan Mbak Puspita. Oke Mbak Puspita, atau masih ragu? Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nah, biar kita masuk ke bagian kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini latihan-latihan semua.
kegiatan belajar, ada penyelesaiannya juga. Bisa dibahas di rumah. Nah, biar kita masuk ke bagian kesalahan tipe. Ini contoh dan penyelesaian banyak ya. Oke. Kita masuk ke kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, di sini ada kenyataan atau keputusan. Nah, di sini adalah bila H0 adalah benar dan bila H0 adalah salah. Nah, H0 diterima, ada H0 ditolak. Nah, keputusan yang benar adalah keputusan yang benar probabilitas sama dengan 1 dikurang alfa, sama dengan tingkat derajat kepercayaan. Jadi persenannya di sini jadinya di desimalkan gitu ya. Jadi dia 1 dikurang, seperti tadi 95%. 95% kalau didesimalkan kan 0,95, berarti 1 dikurang 0,95 sama dengan 0,5 gitu. Nah, jika bila H0 salah, nah kesalahan tipe 2 probabilitasnya sama dengan beta. Nah, jika H0-nya ditolak, kesalahan tipe 1 yaitu yang pertama, probabilitas sama dengan alfa sama dengan tingkat pengujian. Dan yang kedua, keputusan yang benar probabilitas sama dengan 1 dikurang beta sama dengan ketangguhan uji. Nah, ini hanya istilah-istilah saja sih. Namun untuk pengaplikasiannya kita bisa lihat langsung. Oke, sebelum masuk ke sini. Nah, tetap masih menggunakan contoh soal yang tadi, tetapi masih berlanjut. Nah, di sini mu0 sama dengan 1200 dan X kritis adalah 1249 dengan alfa sama dengan 5%. Oke. mu0 sama dengan 1200 dan simpangan baku adalah 300. Jadi jika ditetapkan X kritis sama dengan 1249. Ini masih sama dengan soal yang tadi. Namun pada grafik yang pertama itu yang ditunjukkan adalah alfanya 5%. Ada garis mu0 nya itu 1200 dan juga X kritisnya 1249. Nah, oke, dan untuk memperkecil alfa dan beta, nih oke, untuk memperkecil alfa dan beta, memperkecil alfa dalam contoh di atas ingin memperkecil kemungkinan si benar dihukum, otomatis memperbesar kemungkinan membebaskan si salah. Oke. Fungsi beta dan fungsi ketangguhan uji adalah pada bagian ini kita hitung besar beta untuk sebuah uji hipotesis dengan alfa yang tertentu. Oke. Kita bisa lihat grafiknya di halaman 7.26. Daerah penerimaan H0 itu bila H0 benar dan daerah penolakan H0 bila HA benar. Sama di 7.27 juga ada nilai, itu ada grafik dua yang berbeda, cuman satu dia di garis putus-putus, itu menunjukkan bahwasanya bila hipotesis alternatifnya benar. Nah, yang satu lagi dia bila hipotesis nolnya benar. Jadi dia ada perbedaan dua grafik. Nah, jadi yang membuat yakin 100% itu adalah keputusan kita benar tanpa menaikkan beta menjadi 100%. Nah, satu-satunya jalan untuk memperkecil alfa dan juga beta itu adalah dengan memperbanyak sampel sehingga distribusi frekuensi kita menjadi lebih runcing. Jadi semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka distribusi frekuensinya akan semakin runcing. Sama, semakin banyak sampel yang kita gunakan untuk sebuah penelitian adalah, maka data kita akan semakin valid atau sah. Oke. Kita bisa lihat ini ada contoh. Nah, di mana mu0 sama dengan 1200 masih sama seperti soal yang tadi. Dengan alfanya 5% dan simpangan baku sampelnya adalah